Hai guys, welcome to my first YouTube channel. Sebenarnya ini bukan YouTube yang gimana-gimana. Oke, get ready with me. Jadi hari ini aku mau ngajar. Sebenarnya ini sudah sore. Kita harus touch up dulu. Sorry, ini agak video dewasa. Oke, kita pakai parfum dulu. Ini parfumnya aku pakai Sanoria Care. Ini Instagramnya, follow, jangan lupa dibeli ya. Murah dan enak, I trust you. Oke, ini supaya kita seger karena kelasnya sampai sore ya guys. Oke, kita pakai jam tangan, terus kita pakai kacamata. Wow. Oh wow. Cantik. Oke, kita habisin dulu kopi susu kita. Ini beli di Fuku, ada di Unimed, supaya kita nggak ngantuk karena kelasnya sampai sore. Enak kali ternyata kopi di Fuku itu. Gimana? Fuku yang di sebelah itu, apa namanya itu Kak? Koperasi. Oke. Koperasi di mana? Ini yang dekat Gedung Serbaguna. Apa namanya nih? Audit. Di mana? Kan yang koperasi yang depan ini loh Kak. Apa tuh namanya tuh? Puskom. Depannya, sebelahnya. Ada kantin. Oke, masuk dulu guys. Teman-teman harus tahu beda strike news, soft news, sama hard news. Berarti kalau strike news apa? Berita langsung. Contoh berita langsung, live report. Kalau soft news, berita ringan. Hard news, berita berat. Berarti kalau berita berat itu, coba buat judul masing-masing. Temanya soft news aja ya, soft news. Temanya wisuda. Coba buat judul singkat dan informatif masing-masing. Saya nggak akan tunjuk. If you want to try, don't be shy to raise your hand. Kalau ada yang mau mencoba, jangan malu. Angkat tangannya. Alhamdulillah, kelar juga kelasnya. Sekarang ikuti kegiatan berikutnya. 20 pertanyaan, tapi kalau misalnya beberapa pertanyaan sudah tidak akan saya tanyakan. Perencanaan pembelajarannya seperti apa, lalu metode, model, strategi apa yang digunakan, bisa contoh pelaksanaannya. Itu UUL. Itu UUL yang buat saya tinggal masuk. Bagaimana itu melaksanakan pembelajaran di? Oh, kalau pembelajarannya kan kalau ngikutin di sini kan ada yang daring, ada yang luring. Terus kalau strategi pembelajarannya, kalau luring itu kita tuh kemarin kasih materi kan, bentuk kelompok dulu. Misalkan ada materinya tuh ada 7 sebagai tugas rutin. Nah 7 ini nanti mereka bentuk kelompok. Untuk masing-masing kelompok itu presentasi. Masing-masing kelompok dapat satu topik. Nah itu tugas rutin. Lalu di dalamnya ya include lah CGR dan sama CBR-nya. Jadi isi dari makalah mereka, paper mereka itu nggak hanya definitif, misalkan kayak literasi itu adalah bla 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 bla, tapi ada kritikan hasil pola pikir mereka, interpretasi mereka terhadap satu jurnal dan isi buku. Jadi udah include dia Bu 3 tugas dalam satu materi. CGR, tugas rutin, CGR sama CBR. Terus nanti kan dipresentasikan tuh Bu di hari di mana materi itu. Ya kayak biasa Bu, nanti ada sesi tanya jawabnya, lalu dosen menambahkan pembahasan. Terus kalau ke proyeknya dari mini riset kita kerjanya. Jadi kalau dari mini riset itu
dia mereka itu kami suruh untuk meriset sekolah-sekolah yang ada di Medan. Jadi satu kelompok itu dapat satu sekolah untuk melihat penerapan literasi di sekolah tersebut. Jadi literasinya itu kan ada banyak model kan Bu, ada banyak jenisnya. Ada literasi media digital, ada literasi bahasa Indonesia, ada literasi membaca, dan literasi berhitung dan lain-lain. Nah, jadi dirisetlah mereka tuh meriset ke sekolah itu yang paling urgent atau yang paling jadi problem di sekolah itu tuh literasi yang mana. Jadi masing-masing tuh punya permasalahannya yang berbeda-beda di sekolah. Itu kan diriset. Misalkan ada kelompok satu ternyata di sekolah itu literasi membacanya yang kurang walaupun dia di tingkat SMA, tapi ternyata masih ada anak-anak SMA itu yang masih terbata-bata dalam membaca. Baru masuklah ke rekayasa ide. Mereka itu mengkonsep kira-kira kalau mau buat kegiatan tentang literasi membaca di sekolah itu kegiatannya apa-apa aja. Nah, mereka yang konsep, lalu sampailah dia ke proyeknya itu adalah membuat buku, kemarin tuh buklet. Jadi bukletnya itu ya seputar misalkan secara ringkas pengertian literasi, terus permasalahan di sekolah yang ditemukan, lalu konsepnya. Kita jadi buklet. Jadi 7 kelompok itu dikumpul di dalam satu buklet. Udah itu. Penggunaan teknologi termasuk AI dalam proses pembelajaran apakah sudah Ibu gunakan atau belum? Udah Bu, itu udah selalu saya Bisa diceritakan contoh misalnya aplikasi atau platform yang Ibu gunakan, lalu tujuan Ibu menggunakan teknologi itu atau AI itu untuk apa? merah Bu. Aduh, dipukulin formannya. Ini poinnya yang terakhir itu terkait kearifan lokal. Ibu mengajarkan literasi bahasa Indonesia berarti kan juga banyak terkait dengan teks ya Bu. Iya. Teks misalnya teks yang berkaitan dengan cerita rakyat mungkin atau teks berita seperti itu. Kira-kira dalam pembelajaran yang dilakukan apakah sudah mengintegrasikan kearifan lokal? Oh, kemarin belum Bu, yang mata kuliah literasi ini belum. Tapi untuk mata kuliah yang lain ada. Mata kuliah literasi ini belum. Mendengar repetan atau gimana? Saya Kayak entrepreneur bahasa dan sastra, sosioekolinguistik itu ada Bu, berbasis dari lokalnya. Tapi kalau literasi mereka karena dia memang berdasarkan case method, apa yang terjadi di lapangan aja gitu Bu. marah gue jadi nggak marah. Bisa dikatakan satu submateri itu Tuh, ngeri kan di pertemuan ini. Tingkat-tingkatan dalam literasi. yang berkaitan dengan Yang berkaitan dengan teks kemarin itu yang salah satu jadi kekurangan Bu, itu belum ada. Baik, lalu kalau menurut Ibu nilai kearifan lokal apa yang relevan untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Misalkan nilai sosial atau budaya seperti itu. Kalau kearifan lokal berarti dia terkait sosial budaya sih Bu. Kira kalau misalnya ke depannya Ibu akan menambahkan kearifan lokal dalam pembelajaran literasi digital, kita akan mengambil dari teks lokal yang berupa tradisi lisan atau teks lokal. Teks lokal contohnya cerita rakyat. Kalau tradisi lisan itu yang mana? Contohnya ada istiadat misalnya, sampai ketua, petata putih seperti itu. Kayaknya iya Bu. Makanya Bu, ini tantangan dalam diri saya karena sangat berseberangan dengan ilmu komunikasi. Jadi tradisi lisan itu yang mana Bu? Nah itu sih Bu. Jadi yang saya ajari di literasi kemarin itu yang benar-benar tentang literasinya. Nah, tingkatan literasi itu apa? Karena kan orang kan taunya literasi itu berarti orang udah paham secara praktek aja. Misalkan literasi membaca, oh orang udah bisa membaca, berarti orangnya udah terliterasi. Itu kan sebenarnya level paling bawah. Tapi kan level lanjutannya dari literasi itu adalah orang ini paham nggak sih makna bacaan yang dia baca gitu kan? Jadi itu contohnya misalnya dalam pemahaman bacaan itu yang teks yang dibaca itu apakah teks yang berkaitan dengan kearifan lokal atau misalnya teks yang
sifatnya tuh hanya umum. Sifatnya umum kayak isu itu tadi, misalnya isu ada anak SMA yang ternyata masih sulit membaca teks, jadi masih isu umum sih Bu, belum yang berbasis kearifan lokal. Cair 500.000 satu sesi, alhamdulillah. Iya Bu, oke Bu. Oke, itu aja kegiatan hari ini, singkat, padat, dan gak jelas. Ikuti terus ya, bye bye.